Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan membahas soal tentang gaya listrik dan medan listrik dari buku Fish 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada soal dua sudut segitiga yang alasnya 60 cm dan tingginya 40 cm diletakkan muatan-muatan titik Q1, Q2, dan Q3 seperti pada gambar. Pertanyaan yang A, bila Q1 positif 3 mikrokolom, Q2-nya min 5 mikrokolom, Q3-nya plus 4 mikrokolom, carilah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q4 yang berada pada kepanjangan garis hubung Q1 sampai Q2 10 cm di kanan muatan Q2. Karena soal ini berupa gambar ya, maka kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada muatan Q4 akibat muatan 1, 2, dan 3. Kita tarik garis dulu dari Q3 Q4. Kita cek untuk arah gaya F41. Karena di sini Q1-nya tadi kan positif, kemudian Q2-nya negatif, Q3-nya positif, Q4-nya positif. Q1 sama Q4 sama-sama positif, maka F41-nya pasti saling tolak-menolak ke arah kanan. Ini F41. Kemudian untuk F42, karena Q2-nya itu negatif, Q4-nya positif, muatannya berbeda, maka gayanya saling tarik-menarik dari Q4 ke arah kiri. Di sini ada F42. Nah, sementara untuk Q3, Q4, F43-nya muatannya sejenis, maka saling tolak-menolak. Kemana nih arahnya? Ke perpanjangan lintasan, berarti tolak-menolaknya ke arah sini. Nah, ini ada F43. Kita asumsikan di sini tetanya ya, teman-teman. Kemudian karena F43-nya di situ berbentuk sudut, maka harus kita uraiin ke sumbu X. Ada F43X, ke sumbu Y ada F43Y. Nah, sudut theta ini kalau kita pindah posisi, sudut sehadap ya, sama dengan di sini tetanya. Nah, sekarang kita baru bisa menulis untuk mencari F4. F4 sama dengan F41 di situ ke arah kanan berarti positif I ditambah F43X ke kanan juga positif I. Kemudian ada F42 ke arah kiri berarti minus F42I dan ke bawah pada sumbu Y ya F43Y ke arah sumbu J seperti ini. Nah, setelah ini baru kita uraiin masing-masing F41, F43X, F42, sama F43Y-nya. Nah, di sini untuk F41 rumusnya K dikali Q4 dikali Q1 dibagi R41 kuadrat, arahnya I, ditambah F43X berarti K dikali Q4 dikali Q3 dibagi R43 kuadrat. Karena sumbu X dia di samping sudut, ya kan ya, maka cos theta. Cos theta I min F42K dikali Q4 Q2 dibagi R42 kuadrat I, kemudian dikurangi F43Y-nya K dikali Q4 dikali Q3 dibagi R43 kuadrat, karena F4X udah cos, berarti F4Y-nya pasti sin. Sin theta J. Nah, dari sini kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya. K itu selalu 9, 10 pangkat 9. Q4-nya di situ 2 mikro ya, berarti 2, 10 pangkat min 6. Kemudian Q1-nya 3, 10 pangkat min 6. Dibagi R41 itu jarak antara muatan 4 ke muatan 1. Tadi kan segitiga awasnya 60 ya kan ya, sini sampai sini 60. Kemudian jarak Q2 ke Q4 tadi di soal itu 10 cm. Berarti di sini untuk R41 itu 60 ditambah 10 itu 70 cm atau 0,7 kuadrat. Ini arahnya I.
Kemudian yang selanjutnya 9 10 pangkat 9, Q4-nya 2 10 pangkat min 6. Untuk Q3 di situ 4 10 pangkat min 6 dibagi R43, berarti jarak 4 ke 3 nih. Nah, di sini bisa kita carikan ya, pakai rumus apa? Pakai Pitagoras, teman-teman. Jadi kita cari dulu untuk R43-nya menggunakan Pitagoras. Ini ya. Nah, di sini titik 4, ini Q4, ini Q3, misalkan. Nah, kita tahu kan ya, kalau alasnya itu 30, berarti kan 30 tambah 10, 40. Di sini 40, tingginya juga 40, berarti RPQ-nya 40 akar 2 menggunakan Pitagoras. Berarti di sini kita bisa nulis berarti di sini kita bisa nulis 0,4 akar 2 kuadrat cos theta, cos samir, samping dibagi miring. Kan di sini tetanya ya. Samping dibagi miring, sampingnya berapa? 40. Miringnya berapa? 40 akar 2. Ini I. Min 9, 10 pangkat 9. Kemudian Q4-nya sama ya, 10 pangkat min 6. Q2-nya. Nah, di sini Q2 kan sim. Nah, di sini Q2 itu muatan negatif. Tapi karena kita pakai cara yang gambar, maka jenis muatan tidak usah masuk ke dalam perhitungan. Langsung min 5 itu kita tulis aja dengan 5, 10 pangkat min 6 dibagi R42 jarak 4 ke 2 itu 10, 0,1 kuadrat I, ya kan ya. Kemudian ke bawah ini ya, min 9 10 pangkat 9, 2 10 pangkat min 6, Q3-nya 4 10 pangkat min 6, dibagi dengan R43 sama ya, 0,4 akar 2 kuadrat, sin theta, sin demir, berarti 40 per 40 akar 2, di sini arahnya C. Nah, setelah ini kalian tinggal coret-mencoret aja, ya kan ya? Tinggal kalian hitung. Silahkan dihitung sendiri ya, teman-teman. Secara matematika, nanti yang I kalian gabung dengan I, kemudian yang J kalian gabung dengan yang J, nanti didapetin nih hasil untuk F4-nya. Sama dengan F4X. Nah, nanti kalian hitung sendiri ya, dan kalian pasti akan mendapatkan persamaan sekian arahnya I, nanti ditambah atau dikurang ya, sekian arahnya J, seperti ini. Nah, bagian yang ini itu bisa kita sebut F4X, bagian yang ini bisa kita sebut F4Y. Besar F4-nya, maka kita bisa pakai rumus mutlak F4 sama dengan akar F4X kuadrat ditambah F4Y kuadrat. Nanti hasilnya sekian Newton tanpa ada I sama J-nya. Seperti itu. Sekarang pertanyaan yang B, carilah juga medan listrik di titik muatan Q4 berada. Disuruh mencari medan listrik ya kan ya. Pertanyaan yang B itu, 4-nya berapa nih? Kayak gitu kan. Untuk menghitung medan listrik pada muatan 4, kalian bisa menggunakan hubungan antara medan listrik dengan gaya listrik ya teman-teman, di mana persamaannya adalah E4 sama dengan F4 dibagi muatan 4. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan. Dari jawaban A, kita punya dua bentuk persamaan F4, yaitu berupa vektor
yang berbentuk F4 sama dengan sekian I ditambah sekian J. Dan yang kedua itu ketika bentuk besar atau mutlak F4 yang nilainya berupa besaran langsung sekian Newton. Nah, mana nih yang kita gunakan? Kalian boleh menggunakan salah satunya. Jadi sama aja, bebas ya. Boleh menggunakan yang atas atau menggunakan yang bawah. Misal di sini kalian menggunakan yang atas ya, yaitu bentuk vektor E4 sama dengan F4 dibagi G4 seperti ini. Nanti di sini otomatis hasilnya E4 juga masih dalam arah I ditambah sekian J satuannya Newton per kolom. Nah, kalau kalian disuruh mencari besarnya, maka nanti untuk mencari besarnya kalian harus mengakarkan ya, mengakarkan E4X sama E4Y-nya ini. E4X kuadrat ditambah E4Y kuadrat. Sementara kalau kalian menggunakan yang mutlak F4, maka nanti kalian langsung mendapatkan nilai besarnya E4. Pakai mutlak F4 dibagi G4. Antara hasil menggunakan persamaan yang kedua atau persamaan yang pertama, nanti hasilnya sama. Hasil sama. Jadi terserah kalian, kalau disuruh mencari medan listriknya, kalian boleh menggunakan bentuk persamaan vektor gaya listrik atau besarnya. Tergantung di soal yang ditanya apa. Kalau soal yang ini kan yang ditanya besar medan listrik kan ya. Jadi besarnya kan, bukan vektornya. Jadi boleh langsung pakai rumus atau persamaan yang kedua nggak apa-apa.